Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syaibnu, bisa dipanggil Fani, dari program studi bimbingan dan konseling dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2230108019. Baiklah, kali ini Fani ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling traumatik. Nah, kali ini Fani ingin mengambil judul tentang konsep trauma dan stres. Baiklah, Fani sedikit akan menjelaskan tentang konsep trauma dan stres. Oke. Nah, baiklah, sekarang Fani akan menjelaskan poin-poin pentingnya tentang konsep trauma dan stres tadi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu trauma. Poin-poin penting dalam trauma itu ada 4. Yang pertama itu pengertian trauma. Yang kedua ada jenis-jenis trauma. Yang ketiga ada trauma psikologis. Yang terakhir ada penyebab trauma. Dan yang kedua adalah stres. Stres ada 5 poin penting. Yang pertama itu pengertian dari stres, terus faktor penyebab stres, terus gejala-gejala stres, selanjutnya jenis-jenis stres, dan stres pasca bencana. Oke? Nah, baiklah, sekarang Fani akan menjelaskan apa itu trauma. Nah, trauma ini adalah reaksi emosional terhadap situasi yang tidak menguntungkan atau perilaku yang penyebabnya seperti kecelakaan, kejahatan, atau bencana alam. Nah, jadi suatu individu ini takut akan mengalami kejadian kedua kali karena kejadian-kejadian tadi seperti kecelakaan, jatuh, atau lain sebagainya. Nah, seperti trauma yang telah dijelaskan tadi, trauma itu adalah tingkah laku individu yang tidak normal, yaitu mengalami kejadian-kejadian yang sangat membekas pada pikirannya. Itu sangat mengganggu perkembangan psikologis terhadap satu individu. Trauma seseorang ini juga sulit menghilangkannya atau menyembuhkannya lumayan sulit. Nah, selanjutnya kita masuk dengan poin kedua, yaitu jenis-jenis trauma. Jenis trauma ini ada 3. Yang pertama, trauma massa. Apa itu trauma massa? Trauma massa adalah kejadian yang memicu oleh pengalaman atau tragedi yang sangat pahit dalam kehidupan seseorang yang dapat menyebabkan post-trauma stres. Contoh seperti yang pertama itu ada seseorang mengalami atau menyaksikan langsung tragedi di depan mata. Nah, jadi seseorang ini dapat terus berulang-ulang kali melihat yang ada di pikirannya itu. Maka itu disebut oleh trauma massa. Yang kedua, contohnya adalah pengalaman buruk. Dia pernah mengalami suatu pengalaman yang tidak ia sukai. Maka pikiran itu atau pengalaman itu menjadi sebuah pikiran, dan ketika terjadinya kedua kali, dia sangat takut, mengeluarkan efek-efek seperti tangan dingin, ketakutan berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis trauma yang kedua adalah trauma kehilangan, yaitu trauma kehilangan keluarga adalah reaksi emosional yang sangat kuat dan berkepanjangan gitu. Nah, yang ketiga jenis traumanya ada kondisi alam trauma kehilangan atau kehancuran yang disebabkan oleh adanya kejadian yang membuat dia cedera gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin 3, yaitu trauma psikologis. Trauma psikologis adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang dapat menimpa diri seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut merasa tidak aman dan tidak berdaya dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Dan materi yang terakhir adalah penyebab trauma psikologis. Trauma psikologis juga dikenal sebagai trauma mental. Trauma mental adalah hasil dari pengalaman yang sangat menakutkan atau menyakitkan yang mengancam keselamatan atau kesehatan mental seseorang. Ada faktor penyebab trauma terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini adalah trauma yang dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga dia tuh bersangkutan dengan tingkah lakunya secara tidak wajar. Penyebab yang mendasari itu yang pertama ada kepribadian yang lemah. Dia mempunyai
kepribadian yang sangat lemah. Yang kedua ada terjadinya konflik sosial budaya akibat adanya norma perbedaan antara dirinya dengan lingkungannya sekitar. Yang ketiga ada pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial, dan juga sebaliknya atau dia tuh terlalu rendah gitu. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Adapun faktor eksternal tersebut ialah yang pertama ada faktor orang tua. Dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga terjadi penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. Dan yang kedua ada kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada badan atau organ tubuh lainnya. Nah, kita masuk kepada stres. Yang pertama, pengertian stres ya. Stres adalah suatu kondisi yang mengganggu individu baik secara mental atau fisik, hasil dari interaksi individu dengan lingkungan dan dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan individu. Stres ini dapat dialami baik dalam kehidupan sosial, akademik, maupun pekerjaan. Stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh seseorang individu ini, baik keinginan bersifat jasmani atau rohani. Dan stres itu ada stres ringan, stres berat, stres sedang, dan itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari stres. Faktor-faktor penyebab dari stres dapat berupa pengaruh internal seperti kondisi tubuh atau fisik dan konflik pribadi, maupun pengaruh eksternal seperti keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang kurang perhatian, masalah perekonomian, dan lingkungan sekitar masyarakat. Penyebab stres atau sering disebut stresor dapat berasal dari dalam diri individu sendiri dan dapat pula berasal dari luar individu. Banyak faktor baik besar maupun kecil yang dapat menghasilkan stres dalam individu. Pada beberapa kasus, kejadian-kejadian yang ekstrim seperti perang, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya itu dapat menyebabkan stres. Stres muncul disebabkan adanya hambatan, terdapat pencapaian hasil dalam hambatan. Ada beberapa macam hambatan yang bisa dihadapi oleh individu, seperti yang pertama ada hambatan fisik seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan bencana alam. Yang kedua ada hambatan sosial, yaitu berupa kondisi perekonomian yang tidak bagus. Yang ketiga ada hambatan pribadi yang berupa keterbatasan pribadi individu dalam bentuk cacat fisik atau penampilan fisik. Konflik bisa menjadi pemicu timbulnya stres. Faktor pemicu stres itu dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama stres fisik seperti penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan, cacat fisik, kekurangan anggota tubuh. Yang kedua ada stres psikologik seperti mempunyai pikiran negatif thinking, selalu berpikiran buruk kepada orang lain, terus frustasi gitu karena tidak dapat meraih prestasi yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada stres sosial seperti iklim kehidupan sekarang, perekonomian sangatlah sulit gitu, makanya dia kebawa pikiran lalu menjadi stres. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu gejala-gejala dari stres. Ada 4 gejala stres yang paling umum muncul terjadi, yaitu yang pertama gejala emosional seperti ketakutan, marah, rasa bersalah, dan kesedihan yang berlebihan. Yang kedua ada gejala kognitif seperti kemampuan individu untuk mengidentifikasikan dan menganalisis situasi stres, kemudian memikirkan bagaimana cara efektif untuk mengurangi tingkat stres. Yang ketiga ada gejala perilaku seperti menangis, menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, merokok, mudah marah-marah kepada orang lain, percobaan bunuh diri, dan memisahkan diri dari orang lain. Dan yang keempat ada gejala fisikologis seperti berkeringat, gugup, gemetaran, gerakan cepat, kelelahan, penurunan atau penambahan berat badan, sakit kepala, nyeri pada tubuh. Reaksinya sangat banyak ya.
Dan selanjutnya jenis-jenis stresor. Nah, selanjutnya kita poin jenis-jenis stres. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu tentang stres pasca bencana. Gangguan stres pada korban pasca bencana dapat terjadi dikarenakan peristiwa atau pengalaman yang sangat menakutkan yang pernah ia alami. Stres yang dimaksud adalah menurunnya kondisi fisik akibat tekanan pasca bencana yang berdampak pada kognitif dan emosi serta perubahan sikap dalam menghadapi lingkungan keseharian. Nah, ini juga menjelaskan bahwa para remaja yang berdampak dari bencana dapat meminta pertolongan langsung dengan cara berbicara kepada orang-orang sekitar dan dapat kita percayai. Peristiwa bencana alam dapat menimbulkan banyak kerusakan, baik secara fisik maupun psikologis. Permasalahan psikologis ini dapat bermuncul sesaat setelah bencana terjadi, berbulan-bulan, bahkan beruntutan setelah terjadinya bencana yang berlalu. Permasalahan psikologis ini tidak saja hanya muncul pada usia atau perkelompokan orang tertentu, namun muncul pada berbagai kelompok seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua, atau laki-laki, muda, atau lain sebagainya. Bencana dapat memiliki dampak besar jangka panjang pada keluarga dan masyarakat. Dampak secara psikologis yang sering muncul pada kondisi bencana adalah gangguan stres yang merupakan bentuk gangguan psikologis yang umum yang dapat dialami individu yang mengalami peristiwa traumatik seperti peristiwa bencana alam, kecelakaan, mengalami kekerasan seksual, mengalami penindasan atau bully yang terjadi di sekolah, atau korban konflik sosial di masyarakat, atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan tentang trauma adalah reaksi emosional terhadap situasi yang tidak menguntungkan dan perilaku yang tidak menyenangkan seperti kejahatan, kecelakaan, atau bencana alam. Trauma berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Trauma psikologis adalah gangguan pada jiwa yang lahir akibat kejadian atau peristiwa traumatik. Nah, kemudian kesimpulan pada stres adalah suatu kondisi yang mengganggu individu baik secara mental dan fisik yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungan sekitar yang dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan individu. Nah, mungkin sampai di situ saja video saya. Dadah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari Fani. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Fani mohon maaf. Dan cukup sampai di sini saja. Fani akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.